Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT53 Racing. Oke teman-teman semuanya, untuk video kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial cara setting iMac 2 Super Pro ya. Meskipun sudah banyak berkeliaran gitu ya, settingan-settingan yang sudah mengupload dari cara setting iMac 2 ini ya, tapi saya mencoba membikinkan lagi videonya ya. Mudah-mudahan video saya ini bakalan atau mudah dimengerti buat teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini langsung aja ya. Ini adalah CDI iMac 2 Super Pro, dimana CDI ini adalah bisa atau programmable, bisa disetting di semua aspek yang diinginkan, dari mulai settingan untuk timing, limiter, dan lain-lain lah pokoknya ya. Dan di sini kita akan setting menggunakan remote ya, dimana remote ini sudah saya beli satu set ya. Ini remote-nya teman-teman, remote-nya remote iMac juga ya. Nah di sini teman-teman, yang pertama, jadi di sini teman-teman jangan sampai salah soket ya. Saya jelaskan dulu untuk bagian soket di bagian CDI. Di sini ada satu soket di sini. Soket ini adalah soket buat quick shifter, dimana soket quick shifter ini bisa diaktifkan apabila motor ini atau motor tersebut atau motor teman-teman menggunakan quick shifter atau tambahan quick shifter. Jadi quick shifter itu adalah part pendukung untuk motor racing atau untuk CDI iMac 2 supaya oper giginya semakin soft, semakin enak. Udahlah, nanti kalau misalkan kita ada kesempatan untuk membahasnya lagi, kita bahas di jalan depan ya. Kemudian yang kedua di sini ada soket dari dual band. Nah ini soket ini bisa dihubungkan ke bisa bikin tombol ataupun bisa dihubungkan langsung pakai kabel. Di sini dimatikan, ini soket dual band. Kemudian yang satu lagi ini adalah soket untuk setting di bagian CDI. Jadi soket ini bisa menggunakan remote, bisa juga menggunakan laptop atau PC, tetapi beda kabel. Itu udah banyak juga jualannya ya. Oke, sekarang lanjut aja. Jadi remote ini kabelnya kita hubungkan dulu soketnya ya ke sini. Nah, kemudian setelah dihubungkan, kita langsung aja kontak on ya. Kontak on ini pasti langsung nyala, teman-teman. Nah, ini udah langsung nyala. Kalau udah nyala seperti ini, teman-teman tinggal lihat di sini. Ada beberapa tombol di sini yang teman-teman harus mengerti ya, paham. Yang pertama di sini teman-teman bisa lihat dulu limiter. Bisa lihat dulu limiter yang mudah dulu ya. Di sini limit ya. Limit di sini tinggal dipijit aja yang ada limit, nama limitnya ini ya, tinggal pijit. Nah, di sini limiter ya. Dan di sini limiternya sudah saya tulis di sini 10.800. Dan 10.800 ini ada di memori berapa nanti kita bisa lihat ya. Jadi CDI ini ada 52 step, ada 52 memori. Jadi nanti tiap memori, tiap step bisa dibuatkan limiter yang berbeda-beda ya. Sekarang kita exit dulu kembali. Ini tombol exitnya ya, sama yang ini ya, ada namanya exit di sini. Kemudian kita coba ke timing ya, timing pengapian ya. Kita pijit aja timing di sini. Nah, di sini bisa terlihat. Ternyata tadi limiter yang tadi itu ada di memori 2. Nah, ini M2 ya. Nah, M2 ini adalah map 2 atau memori 2 ya. Kalau kita mau merubah map ini atau memori ini, kita langsung pijit aja di sini ada map. Nah, setelah ada yang gerak-gerak seperti ini ya, denyut-denyut seperti ini di angkanya, ini atas bawah ini tombol memindahkan. Kita coba pindahkan ke map 1 atau memori 1. Nah, ini berubah di map 1. Kalau sudah berubah di map 1 seperti ini, kita coba enter. Kita coba enter, berhenti ya. Kemudian kita lihat limiternya. Nah, limiternya untuk map 1 7.600. Ya, beda ya dengan yang tadi. Yang tadi kan map 2, sekarang map 1 7.600. Oke, itu ya sebagai contoh aja. Nah, sekarang untuk setting di sini
Untuk menyeting CDI ini sebenarnya saya udah isi settingannya semua ya. Dari mulai step 1 sampai step akhir. Tapi di sini saya akan berbagi tutorialnya satu memori aja sebagai contoh. Karena kalau kita lakukan penyetingan dari memori 1 sampai akhir itu panjang sekali teman-teman, dan sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama. Dan di sini kita akan kasih tahap-tahapnya untuk setting di satu memori aja, karena tahap-tahap di tiap memori seperti itu sama ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu di map ya, map pijit ya, bentar. Oh, kita ke sini dulu, kita ke timing dulu ya, maaf, timing. Nah kemudian kita ke map. Nah kita coba di map 3 ya, di memori 3, karena memori 1 memori 2 sudah diisi, dan memori 3 yang kita akan berikan contohnya. Ini memori 3. Setelah seperti ini kita enter. Nah setelah di enter, denyut-denyutnya pindah ke sini ya, pindah ke RPM yang akan kita rubah ya. Dan ini angka ini adalah angka durasi derajat, maksudnya angka derajat pengapian, durasi pengapian ya. Nah di sini sudah denyut-denyut seperti ini, tinggal kita pijit angka tulisan edit, nanti muncul tanda panah. Nah setelah muncul tanda panah seperti ini tombol atas bawah ini sebagai petunjuk ya, tuh untuk memindahkan ya, dari mulai 2000 RPM sampai ke akhir ya. Dan perpindahan dari RPM di iMac 2 ini per 250 RPM, jadi sangat-sangat detail sekali teman-teman ya. Oke, nah di sini untuk angka pengapian ini teman-teman bisa apa ya, bisa bereksperimen lah, bisa bereksperimen sebagai panduan di nanti teman-teman pas awal-awal memiliki atau membeli, dibuka aja dulu di map 1, dilihat sebagai panduan. Nanti di map 1 juga bawaannya udah ada isinya ya. Ini udah ada isinya seperti ini, angka ini sudah ada isinya. Nah itu kalau misalkan mau dirubah angka ini, silahkan teman-teman bereksperimen sesuai keinginan teman-teman dan sesuai enaknya di motor teman-teman ya. Nah untuk settingan yang saya ini di map 3 ini, saya sudah menyediakan catatan settingannya ya. Saya sudah tulis dulu nih di buku, karena kalau nggak ditulis bisa keder ya, karena ini urusannya angka, bener-bener harus bener-bener teliti. Nah ini ya untuk angkanya ini teman-teman ya. Untuk map 3 yang saya mau setting ya. Untuk RPM 2000 kita patok di 15 derajat, karena ini saya tidak rubah karena ini untuk stasioner atau untuk langsam ya. Jadi 2000 RPM itu saya gunakan untuk langsam di 15 derajat pengapiannya. Kemudian di 2000 RPM sampai ke 2500 ya, sampai ke 2500 saya patok di 27 derajat. 27 derajat. Nah kita lihat di sini 2000 berarti dari 2250 ya, 2250, sorry. Berarti ini 2250 ya. Oke, kita rubah dulu. Sorry ya. Nah, jadi dari 2250 sampai 2500 itu kita patok di 27 derajat. Caranya, nah ini teman-teman tinggal pijit. Yang ini yang ke bawah ini ya. Yang ke bawah. Nah, setelah di sini, setelah pindah ke sini tinggal edit ya, enter. Edit, di sini di edit. Nah, kalau udah edit kan tuh denyut-denyutnya pindah ke sini. Kemudian ini tombol ini buat nambah dan mengurangi ya, atas bawah ini buat nambah dan mengurangi. Nah, di sini di 2250 kita patok di 27 derajat. Tuh ya, tambah saja nyampe ke 27 derajat. Oke, setelah itu kita enter. Nanti akan pindah ke bawah ke sini. Akan pindah ke bawah di 2500 ini udah 27 derajat juga. Nah, kemudian dari angka 2750 ini ya sampai ke 9000 itu agak ada di 30 derajat. Kita pindah nih ke bawah. Nah, ya ini ya. Nah, di angka 2750 sampai ke 9000 kita patok di 30 derajat. Kita pindahkan dulu, kita rubahkan dulu ya. Jadi kita patok di berapa ya? 30 derajat. Oke, kita edit ya. 30 derajat. Oh, bentar. 30.
30 ya, sampai ke 9000 rpm ya. Nah ini sampai ke 9000 rpm, pokoknya sampai ke 9000 aja. Nah, ntar ini agak lama nih ya, soalnya harus bener-bener detail, jangan sampai salah ini. Kalau salah nanti settingannya nggak enak teman-teman. Ini baru settingan hitungan saya. Nanti kalau misalkan kurang enak kita rubah lagi aja ya, seperti itu. Jadi ini bisa kita bereksperimen aja lah, sambil belajar kita eksperimen angka yang enak tuh segimana sih gitu kan. Kalau motor sendiri kan bisa merasakan itu kan. Nanti kalau misalkan sudah ketemu enak, nah itu bisa dicatat. Nah ini nyampe ke 9000 ya, udah nyampe ke 9000. Kemudian dari 9250 nih, dari 9250 sampai ke 11.000 diangkat 32 derajat ya. Tuh sampai 11.000 ya. Bentar, sampai ke 11.000 ya. Nah kemudian di angka 11.250 sampai ke akhir, sampai ke 15.000 ya. Ini ada di angka 29 derajat. Nah ini ya. Nah jadi di sini, nah kita turunkan tuh kan, ini udah 29 ya. Jadi 11.250 sampai ke angka 15.000 di sini ada di angka 29 derajat. Nah kenapa turun ya, di sini kan dilihat dari 11.000 kan 32 derajat, kemudian dari 11.250 jadi 29 derajat. Nah jadi untuk menjaga apa ya namanya, detonasi ya, supaya settingan atasnya bisa kena ya. Jadi di sini settingannya saya turunkan, atau derajat pengapiannya dari 11.250 sampai ke 15.000 rpm itu kita kasih di 29 derajat. Oke teman-teman. Nah jadi itulah rangkaian cara setting dari IMAX 2 ya, IMAX 2 Super Pro ini. Nah udah, kalau udah seperti ini tinggal kita save aja, tinggal kita save. Kalau udah kita save, udah exit, kemudian langsung kita coba ya, langsung kita coba. Nah terus oh ya limiternya. Nah untuk limiternya di sini kita langsung lihat aja di sini. Nah limiternya ada di 10.500 ya. Ini bebas teman-teman, mau kasih 12.000, mau kasih berapa. Kalau ini karena untuk harian saja ada di 10.500 saja ya ini. Kemudian kita save ya, enter. Udah seperti itu teman-teman ya. Jadi udah beres. Sekarang tinggal matikan kontak, tinggal copot di bagian soket, udah tinggal di setting, coba hidupkan dan jalan. Udah, mungkin itu aja teman-teman ya. Dan nanti selanjutnya next video insya Allah kita akan coba kasih lihat atau tutorial cara menggunakan commander. Nah karena di sini kan ini IMAX 2 ini ada map 52 map ya, 52 memori. Nah jadi ada memori 1 sampai ke 52 step ya. Nah itu untuk cara menggunakannya, cara memindahkannya, tidak usah menggunakan remote ini lagi ya, tidak usah, karena remote ini hanya untuk mengisi angka-angka dari timingnya. Sedangkan untuk menggunakannya menggunakan commander ini. Jadi nanti tinggal pijit aja dari mulai map 1 sampai map berapa ya, 52 itu di mana map yang diinginkan, yang enak itu yang mana, tinggal pilih-pilih aja. Nah nantilah kita next video ya, karena kalau kita lanjut di videoin ini kepanjangan ya. Next video nanti kita akan coba kasih tutorial untuk komandernya. Untuk sekarang kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MJRT 53 Racing Gaspol.